Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Anissa Rizkia Salmaduri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Farmasi. Teman-teman semua, saya mohon izin ya untuk memaparkan materi mengenai manajemen sebagai sistem dan penggolong perusahaan. Pembahasan pertama mengenai materi ini ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Yang kedua ada penggolongan perusahaan, yang ketiga ada pembahasan nilai primer asas budaya baru, yang keempat budaya perusahaan atau korporat, yang kelima ada produktivitas dan efisiensi. Oke teman-teman, mari kita mulai ke slide yang kedua tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada tanda-tanda sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Mungkin ini contohnya kalau dalam sekolah ya, kalau di SMP atau SMA itu seperti OSIS atau MPK. Mereka kan organisasi yang menaung beberapa mahasiswa di dalamnya yang memiliki tujuan bersama untuk dicapai bersama. Contohnya seperti itu. Kalau di kuliah contohnya BEM atau BLM, teman-teman ya. Kemudian ada tanda-tanda sistem, yaitu ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua kesatuan dan kebersamaan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat dapat ditransformasikan, yang kelima sifat ketergantungan antar bagian, dan yang keenam mekanisme pengawasan. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai perusahaan, penggolongan perusahaan. Mohon maaf teman-teman, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan kriteria faedah, yang kedua berdasarkan yuridis ekonomis. Berdasarkan kriteria faedah di sini sudah terlihat ya teman-teman, terbagi menjadi beberapa faedah dan beserta contohnya. Kemudian ada berdasarkan yuridis ekonomis, teman-teman juga dapat melihat ya, terbagi menjadi beberapa. Kemudian ada penjelasannya. Penjelasan ini seperti yang teman-teman lihat, seperti usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba. Ada persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Mungkin kalau yang ini yang sekutu itu dia dapat memberikan modal kepada orang lain dan mampu mempercayakan modal tersebut untuk di dalam perusahaan. Seperti mungkin saya membuka perusahaan lalu menyimpan modal, lalu yang mengelola itu adalah orang lain. Nah, kita perlu percaya yang tinggi untuk memberikan uang tersebut untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Kemudian ada PT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan kasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Kalau PT itu beda dengan perseorangan ya, perusahaan perseorangan. Kalau PT itu berbadan hukum dia. Banyak pasal-pasalnya mengenai pembahasan di dalam pembahasan PT. Kalau perusahaan perseroan terbatas itu ada pasal-pasal hukum dan undang-undangnya. Kemudian karena dia berbadan hukum, jadi tidak bisa asal sembarangan membuka perusahaan, perlu izin dan lain-lainnya. Kemudian ada koperasi, adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan materi anggotanya. Kemudian ada yayasan, adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Yayasan juga sama dengan PT, dia berbadan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba, bagi yayasan yang mencari laba tergolong. Terus ada perusahaan negara, adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan lain oleh UU. Kemudian ada
Nominal partner, ada general partner, special or limited partner, silent partner, secret partner, domain of sleeping partner, senior partner, dan terakhir junior partner. Di sini teman-teman dapat membaca ya seperti apa contohnya dari yang barusan saya sebutkan. Kemudian saya lanjut ya ke pembahasan 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama ada asas tujuan, yang kedua asas empiris, yang ketiga asas konsensus, yang keempat asas kesatuan, yang kelima asas keunggulan, yang keenam asas keakraban, yang ketujuh asas prestasi, dan yang ke-8 terakhir ada asas integrasi. Kemudian teman-teman ada pembahasan mengenai budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, kekayaan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti ini ya, yang mampu dikelola budaya baru. Yang pertama ada memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Jadi budaya baru itu dapat mampu mengelola seperti kebutuhan rohani karyawan dan jasmani. Jadi rohani karyawan juga mampu terpenuhi. Kemudian yang dilihat oleh budaya baru ini tidak hanya jasmaninya saja, tetapi rohaninya karyawan juga perlu diperhatikan. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikir daripada kerja fisik. Jadi lebih banyak menggunakan otak dibanding menggunakan fisik kita. Jadi lebih banyak berpikir ya kalau dalam budaya baru ini. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Jadi manajer di sini memberikan konsultasi seperti memberi saran, kemudian memberi masukan, dan tidak seperti memerintah kepada bawahan. Yang kelima ada kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Kemudian ada pembahasan efektivitas karyawan. Terus ada budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas. Efektivitas karyawan yaitu terbagi seperti kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, permanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau people. Ini lebih ke efektivitas karyawan itu lebih ke kualitas kebutuhan karyawan tersebut ya, seperti kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar. Jadi lebih memerhatikan karyawan tersebut tidak egois, atasannya tidak egois, jadi mampu memberikan semua fasilitas kepada karyawan, fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung karyawan kerja dengan baik. Kemudian ada budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas. Pertama ada para karyawan lokal, nilai budaya menjadi pedoman berperilaku, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan, orientasi karyawan pada misi, visi dan tujuan perusahaan, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan, karyawan saling mendukung membantu, karyawan merasa dihargai, adanya kebersamaan dan saling pengertian, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Di sini budaya korporat yang kuat yang memengaruhi terhadap efektivitas sangat mendukung karyawan ternyata ya. Jadi harus lebih saling menghormati satu sama lain agar terjaganya dalam bekerja. Kemudian ada produktivitas dan efisiensi. Yang termasuk dalam produktivitas dan efisiensinya yaitu yang pertama ada laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan, banyak pembeli karena murah, kompetitif, efisiensi waktu. Di sini yang bisa kita ambil seperti laba meningkat itu hasil dari karyawan tersebut. Apabila produksinya bagus, hasil produksi bagus, mulai dari pengepakannya, dari packingnya, ketika sampai kepada finishing kemudian marketing dan sudah sampai ke toko-toko lain dan sudah menyebar, kemudian ada komplain dari customer yang tidak menerima produksi yang bagus, mereka komplain. Ternyata itu artinya
kualitas kerja karyawannya kurang. Jadi dapat menimbulkan hal yang tidak baik karena hasil produksi yang dikerjakan oleh karyawan tersebut tidak bagus. Tapi apabila mendapatkan produksi yang bagus, kemudian dapat diterima masyarakat luar, kita dapat menerima laba meningkat. Kemudian seperti eh, produksi mudah tersebar, mereka mengetahui ternyata produksi kita bagus. Kemudian apabila seperti memerhatikan hasil produksi dengan harga, apabila produksinya sedikit kurang bagus ya mungkin bisa disesuaikan dengan harga. Ketika produksi jelek, kita mengeluarkan harga pasarannya dengan tinggi, mungkin masyarakat tidak akan tertarik kepada produksi kita. Kemudian efisiensi waktunya juga dilihat. Di sini juga Indonesia kan banyak, ketika beli yang dilihat ada yang pertama adalah harga. Dari harga kemudian ke produksinya, ke barangnya. Apabila barangnya sudah terlihat, oh ini barangnya kurang nih ternyata, tapi harganya segini, oh nggak mau beli kalau barang jelek tapi harganya tinggi. Karena orang Indonesia lebih melihat dulu dari harga kemudian baru ke produksinya. Jadi itu apabila produksi kita jelek tapi harga tinggi, masyarakat tidak dapat menerima, mencari yang lebih di bawahnya. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan materi manajemen sebagai sistem dan penggolong perusahaan. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.